10 tahun dirasuki siluman ular. Sebuah rumah besar yang sudah tidak layak huni dan terlihat menyeramkan itu ternyata menyimpan sebuah kisah kelam yang akhirnya membuat Ibu Salama kehilangan kesadarannya. Sudah lebih dari 15 tahun, Ibu Salama tinggal sendirian di rumah yang aura mistisnya sangatlah kuat. Dan karena hal itu, Bu Salama pun lalu dianggap gila oleh keluarga besarnya dan juga para warga daerah sekitar. Ibu Salamah yang memilih hidup seorang diri di rumah yang terlihat sangat menyeramkan itu terlihat tampak sehat dan baik-baik saja, walau wajahnya perlahan tapi pasti berubah sedikit pucat dan tatapan matanya terlihat kosong. Walaupun di sini Bu Salama dianggap sebagai orang yang sudah kehilangan kewarasannya, tapi Bu Salama pun masih mengenali semua orang yang memang dulu pernah ia kenal. Mulai dari semua saudaranya, bahkan hingga para tetangganya, Bu Salamah tidak pernah lupa dengan nama-nama orang yang terkadang dilihatnya lewat di depan rumahnya tersebut. Anak menantu Bu Salamah yang bernama Bang Sarif pun mengatakan, jika ibu mertuanya itu melarang anak-anaknya untuk merenovasi rumah yang sudah berdiri sejak tahun 1995 itu. Bu Salama juga tidak mau pindah dari rumah yang terlihat sangat kumuh dan menyeramkan itu. Anak-anak dari Bu Salama pun sudah sering meminta kepada Bu Salama untuk pindah ke rumah mereka agar nantinya mereka dapat merawat sang ibu secara langsung. Karena biar bagaimanapun, Bu Salama yang sudah berusia sekitar 65 tahunan butuh perawatan dan juga perhatian khusus dari keluarganya. Namun, Bu Salama di sini selalu saja menolak ajakan anak-anaknya tersebut dan memilih tetap bertahan di rumah tua miliknya itu. Menurut dari Bang Sarif, Bu Salama mulai berubah dan lebih memilih menyendiri sepeninggal ayahnya yang dikenal dengan sebutan Bang Bundi. Bang Bundi sendiri meninggal dunia di usianya yang terbilang sudah sangat tua kala itu, dan kematian dari Bang Bundi masih menjadi tanda tanya besar di kalangan keluarganya sendiri. Bagaimana tidak, Bang Bundi yang dikenal sebagai jawara pada masanya dan memiliki berbagai macam ilmu kanuragan serta ilmu-ilmu kebatinan meninggal dunia hanya akibat kakinya tertusuk bambu kecil bekas tusuk sate. Padahal Bang Bundi sangatlah terkenal dengan segala ilmu kebal yang sudah tersohor di kalangan masyarakat setempat. Selain memiliki ilmu kebal, Bang Bundi pun juga dikenal sebagai sosok yang mampu berkomunikasi dengan sosok-sosok makhluk gaib yang mengganggu warga sekitar tempat tinggalnya. Setelah kematian ayahnya, Bu Salama pun berubah 180 derajat hanya dalam waktu singkat. Bahkan anak tertua dari Bu Salama mengaku jika ibunya mulai menjadi aneh setelah 7 hari kematian dari kakeknya itu. Ibu Salama mulai jarang berkomunikasi dengan keluarga dan juga para tetangga, hingga akhirnya Bu Salama mulai mengurung diri dalam kamarnya dan mulai sering terlihat berbicara seorang diri. Gangguan-gangguan di rumah yang terlihat paling besar pada saat itu pun mulai dirasakan oleh anak-anak dari Bu Salamah. Dan sejak itulah anak-anak dari Bu Salamah memilih untuk pindah rumah dan menempati bagian tanah yang sudah diberikan oleh ayah mereka atau suami dari Bu Salamah sendiri. Suami dari Bu Salamah bernama Haji Ramli. Beliau sudah meninggal 5 tahun sebelum semua kejadian aneh ini terjadi pada keluarganya. Setelah anak bungsu dari Bu Salamah, atau tepatnya istri dari Bang Sarif, memutuskan untuk pindah rumah, sejak saat itulah Bu Salamah hidup di rumah seorang diri. Rumah yang tidak lagi diurusnya itu perlahan terasa angker dan terkesan menakutkan bagi warga sekitaran. Sebelum Bang Sarif dan juga istrinya memutuskan untuk pindah rumah, mereka berdua pun sering melihat penampakan-penampakan yang terasa sangat janggal. Dan setelah merasa tidak nyaman lagi serta merasakan ketakutan yang luar biasa,
istri Bang Sarif pun memutuskan untuk pindah dari rumah orang tuanya ke rumah kontrakan petakan yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah Bu Salama. Kejadian yang tidak dapat dilupakan oleh Bang Sarif saat itu adalah ketika Bang Sarif pulang dari rumah orang tuanya sekitar pukul 11 malam. Bang Sarif dibuat heran dengan hilangnya rumah mertuanya itu dari pandangan matanya. Bang Sarif yang saat itu merasa kebingungan pun terus mencari keberadaan rumah mertuanya yang terlihat tinggal tanah kosong tanpa rumah di tempat itu. Berkali-kali Bang Sarif mengusap wajahnya dan juga memejamkan mata sambil menggeleng-gelengkan kepalanya berharap jika itu semua hanyalah sebuah halusinasi yang sedang dialaminya. Namun, semua itu tidak serta-merta mengembalikan rumah yang seharusnya ada di hadapannya itu. Bang Sarif yang mencoba berjalan ke tengah tanah lapang yang seharusnya adalah rumah mertuanya itu pun mulai mendapati hal-hal aneh. Ketika ia berada di tempat yang seharusnya menjadi ruang tamu rumah tersebut, dari sebelah kirinya, yang itu seharusnya adalah kamar dari Ibu Salamah, Bang Sarif mendengar suara ibu mertuanya itu seolah seperti sedang berbincang dengan seseorang. Sontak saja bulu kuduk Bang Sarif meremang kala mendengar suara Bu Salamah di tengah tanah lapang tersebut. Dan karena merasa sudah mulai takut, Bang Sarif pun lalu bergegas kembali ke jalan yang berada tepat di depan rumah ibu mertuanya tersebut. Malam itu terlihat berbeda seperti malam-malam biasanya. Suasana pun terasa sangat sepi sekali, tanpa adanya kendaraan roda dua yang biasanya masih berlalu lalang di jalanan utama daerah itu. Tukang nasi goreng keliling yang biasanya juga lewat beberapa kali pun tidak terlihat sama sekali malam itu, dan rumah para tetangganya terlihat sangat sunyi. Bahkan perlahan-lahan lampu-lampu yang ada di sekitarnya pun mulai padam dan keadaan mulai menjadi gelap, terasa sangat sepi. Tubuh Bang Sarif pun mulai gemetar ketakutan ketika samar-samar ia mendengar suara ular yang mendesis di antara gelapnya malam. Suara itu pun diiringi oleh suara lain yang terdengar seperti gesekan sesuatu dengan tanah dan dedaunan kering. Setelah itu, barulah Bang Sarif pun merasa benar-benar ketakutan ketika secara perlahan ia melihat seekor ular besar yang tubuhnya sudah melingkar mengelilinginya. Ular tersebut benar-benar nyata di mata Bang Sarif. Motif dari ular yang ada di hadapannya seperti ular jenis sanca kembang yang sudah sering ia lihat. Hanya saja besar tubuh ular itu sungguh di luar nalar manusia. Ketika suara mendesis ular itu terdengar dengan jelas, tubuh Bang Sarif pun bertambah gemetar dan tidak lama kemudian Bang Sarif pun pingsan ketika ia melihat kepala ular yang ukurannya sangat besar. Ular yang di bagian kepalanya terdapat mahkota yang memendarkan cahaya kehijauan itu memiliki mata merah menyala dan memiliki taring panjang yang di ujungnya terdapat bulir air yang menetes berapa kali. Sebelum Bang Sarif kehilangan kesadarannya itulah, Bang Sarif melihat dengan jelas sosok ular raksasa yang membuatnya sakit selama beberapa hari itu. Tubuh Bang Sarif mulai merasa kedinginan, terbangun ketika Bang Jaki membangunkannya di depan pagar rumah milik mertuanya itu. Bang Sarif yang terkejut saat terbangun pun mulai menceritakan apa yang sudah ia alami tadi malam, sehingga ia bisa pingsan ketika melihat sosok yang benar-benar membuatnya takut itu. 1 bulan kemudian, hal mengerikan pun mulai dialami oleh istri Bang Sarif yang bernama Kaifa. Kaifa mengalami hal di luar nalar manusia yang membuatnya memutuskan pindah rumah dan meninggalkan ibunya seorang diri. Malam itu, Kaifa yang terbangun dari tidurnya merasa berada di sebuah tempat lain yang sungguh membuat Kaifa ketakutan. Di tempat yang menurut Kaifa adalah sebuah hutan dengan pepohonan yang sangat besar itu, Kaifa melihat Bu Salama sedang berbincang dengan seorang lelaki bertubuh kekar dengan mahkota di kepalanya. Lelaki yang terlihat hanya separuh tubuhnya itu terlihat sangat tampan dan sangat berwibawa, dan yang membuat Kaifa heran saat itu adalah Bu Salama terlihat sangat akrab sekali dengan sosok lelaki tersebut. "Ibu,
Sekarang mau tinggal di sini saja, Fa. Tapi siapapun tidak boleh membongkar rumah ibu ya. Biarkan rumah itu seperti apa adanya. Jangan dirubah, apalagi dibongkar. Sampaikan pesan ini kepada saudara-saudaramu yang lain ya, Fa. Pokoknya sekarang ini ibu sudah tinggal di tempat yang asri ini. Ujar Ibu Salamah yang sontak membuat Kak Iva terkejut. Iva, Iva nggak ngerti yang ibu maksud deh. Iva juga nggak tahu ini di mana, Bu. Tapi kalau itu memang sudah menjadi keputusan ibu, Iva dan yang lainnya pasti memaklumi hal itu. Balas Kak Iva sambil terus mengedarkan pandangannya. Suatu saat nanti, kamu itu akan mengerti kenapa ibu memilih hal ini, Fa. Pokoknya, apapun yang terjadi sama ibu, kamu jangan pernah usik ibu dan rumah ibu ya, Fa. Kamu cukup menyediakan makanan untuk ibu saja. Satu hari cukup satu kali saja, ujar Bu Salamah yang masih berdiri di samping sosok pria bertubuh kekar tersebut. Saat itu menjadi momen terakhir Kak Iva berkomunikasi secara langsung dengan ibunya. Walaupun Kak Iva tidak mengetahui tempatnya berada saat itu, tapi Kak Iva merasa jika itu bukanlah sebuah mimpi dan yang dialami oleh Kak Iva itu sangat-sangat nyata terjadi. Setelah kejadian yang dialami oleh Kak Iva, Bu Salama pun tidak pernah lagi berkata sepatah kata pun, baik kepada Kak Iva, Bang Sarif dan juga saudara-saudara Kak Iva yang lainnya. Sebelum pindah ke rumah kontrakannya, Kak Iva pun lalu menceritakan tentang apa yang dialaminya beberapa waktu lalu kepada Bang Sarif dan juga kakak-kakak dari Kak Iva serta keluarga besarnya. Pada awalnya, hanya Bang Sarif saja yang mempercayai apa yang diceritakan oleh Kak Iva, karena Bang Sarif pun juga pernah mengalami kejadian janggal di luar nalar manusia. Tapi setelah seluruh keluarganya mengalami kejadian janggal sama seperti yang dialami oleh Kak Iva dan juga Bang Sarif, barulah mereka percaya tentang apa yang sudah diceritakan oleh Kak Iva. Bang Mudori, kakak tertua dari Kak Iva, yang malam itu menyempatkan waktu mengunjungi orang tuanya itu, mengaku melihat sosok mengerikan di ruang tamu rumah Ibu Salamah. Ketika Bang Budori langsung masuk begitu saja ke dalam rumah yang memang pintu depannya itu tidak pernah dikunci, penampakan sosok lelaki yang hanya terlihat setengah badan itu sontak membuat Bang Budori lari tunggang langgang meninggalkan rumah sang ibu yang waktu itu masih terlihat rapi. Sosok lelaki bertubuh kekar yang berdiri memunggungi Bang Budori itu pun perlahan naik beberapa sentimeter dari permukaan lantai, dan disitulah Bang Budori melihat bagian bawah tubuh lelaki kekar itu yang ternyata wujudnya adalah seekor ular raksasa. Bang Mursali pun juga mengalami hal yang sama. Setelah Bang Mudori menceritakan apa yang ditemuinya di rumah Ibu Salamah, Bang Mursali yang sama sekali tidak percaya dengan cerita-cerita yang didengar dari kedua adiknya itu mengalami kejadian aneh saat malam itu menginap di rumah sang ibu. Bang Mursali yang memang sengaja ingin bertemu dengan sosok yang telah diceritakan oleh Kak Iva, Bang Sarif dan juga Bang Mudori itu memilih tidur di ruang tamu rumah Bu Salamah setelah sebelumnya bertemu dan memeriksa keadaan sang ibu. Bang Mursali yang saat itu ternyata dibawa ke alam lain, seperti halnya Kak Iva pun merasakan ketakutan ketika ia harus bertemu dengan seekor ular besar yang berdiri tepat di hadapannya. Sosok ular besar tersebut terus saja memandang tajam ke arah Bang Mursali yang berdiri diam mematung itu. Dan setelah tersadar, Bang Mursali pun di sini segera pergi dari rumah ibunya tanpa berpamitan lagi kepada sang ibu. Dan sejak kejadian itulah, tidak ada lagi yang berani untuk menginap di rumah Bu Salama. Jangankan untuk menginap, ketika mereka berkunjung pada siang hari saja, aura gelap dan hawa dingin yang sangat mengerikan terus dirasakan, dan secara perlahan membuat orang-orang yang berada di dalam rumah itu merasa ketakutan tanpa sebab yang pasti. Kondisi dari Ibu Salamah semakin hari pun semakin memburuk hingga membuat anak-anaknya menjadi prihatin.
Sebagai anak tertua, Bang Mursali pun mengajak adik-adiknya untuk meminta ibunya pindah dari rumah yang terlihat semakin menyeramkan itu. Tapi Ibu Salamah pun tidak bergeming. Tatapan matanya yang terlihat kosong itu seolah menyiratkan bahwa dirinya yang sebenarnya sudah tidak lagi berada di tubuhnya saat itu. Bu Salamah pun tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menanggapi permintaan anak-anaknya tersebut. Bu Salamah hanya melambaikan tangannya, tanda jika dirinya menolak tentang apa yang diminta oleh Bang Mursali, Bang Mudori, dan juga Kak Iva. Dan sejak saat itulah anak-anak dari Bu Salamah mulai mencari orang pintar yang memang mengerti akan hal-hal gaib untuk dapat menyembuhkan Ibu Salamah. Akan tetapi, setiap orang yang diminta datang untuk mencari tahu apa yang sedang dialami Bu Salamah mengaku jika tidak melihat sosok yang mengganggu Bu Salamah, bahkan orang-orang yang ahli dalam hal spiritual itu mengatakan jika Bu Salamah sempat terkena santet dari seseorang yang sudah menaruh dendam terhadap keluarganya. Tapi santet itu sendiri sudah lama terjadi dan saat ini hanyalah efek dari sisa-sisa energi gaib jahat yang ada di dalam tubuh Ibu Salamah. Dan seiring berjalannya waktu, rumah yang ditempati Bu Salamah pun terlihat semakin mencekam dan menakutkan. Kondisi Bu Salamah yang hanya mengurung diri dalam rumahnya sepanjang hari pun terlihat semakin memprihatinkan. Sementara itu, anak-anak dari Bu Salamah pun sudah enggan lagi untuk mencari orang-orang yang mengerti akan hal-hal gaib dan merasa sudah pasrah dengan apa yang terjadi pada Bu Salamah saat itu. Sudah sekitar 10 tahun, Ibu Salamah hidup seorang diri di rumahnya yang semakin hari semakin terlihat kumuh. Kak Iva yang saat ini sudah memiliki rumah sendiri pun dengan setia selalu mengantarkan makanan untuk ibunya itu. Hal-hal di luar nalar manusia pun sudah menjadi hal biasa bagi Kak Iva, Bang Sarif, serta Bang Mursali, Bang Mudori, dan juga keluarga mereka. Kejadian yang sering dialami Kak Iva adalah melihat sosok Bu Salamah ada di rumahnya di tempat yang sama pada jam dan hari yang sama. Sekelebatan sosok Bu Salamah terlihat selalu berada di ruang tamu rumah Kak Iva, sedang duduk memandangi sebuah foto keluarga yang terpasang dalam sebuah bingkai besar di dinding ruang tamu rumah tersebut. Ketika melihat sekilas sosok ibunya itu, Kak Iva pun merasakan merinding sejadi-jadinya dan ketakutan pun mulai ia rasakan walau kebanyakan hal itu terjadi pada siang hari. Dalam hati Kak Iva di sini bertanya-tanya, kenapa ibunya yang masih hidup itu terus menghantui-nya, bahkan jelas-jelas Ibu Salamah tidak pernah keluar dari dalam rumahnya sama sekali. Tapi bagaimana bisa Bu Salamah hadir di ruang tamu rumah Kak Iva pada saat hari dan jam yang sama, dan itu hanya terlihat beberapa detik saja sebelum akhirnya Ibu Salamah menghilang dari pandangan Kak Iva. Karena merasa khawatir atas kejadian-kejadian janggal yang menimpa istrinya, Bang Sarif pun bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga dari istrinya tersebut. Setelah hampir 2 tahun, Bang Sarif tidak lagi mencari orang-orang yang mengerti tentang hal-hal gaib yang di luar nalar manusia itu, hingga akhirnya ada salah satu sahabat dari almarhum suami Ibu Salamah yang datang untuk melihat kondisi dari istri sahabatnya tersebut. Wah, Eman yang sedikit banyak tahu tentang sejarah dari Pak Bundi pun datang ke rumah Bu Salamah setelah lebih dari 15 tahun beliau tidak bertemu dengan Ibu Salamah sendiri. Kedatangan Waiman pun sempat membuat kaget Bu Salamah yang pada hari itu mau berkomunikasi layaknya orang-orang yang biasa pada umumnya. Setelah 10 tahun lebih, Bu Salamah tidak pernah berbicara kepada siapapun. Pada hari itu akhirnya Bu Salamah mengucapkan beberapa kata kepada Waiman. "Tolong saya, Bang. Tolong keluarga saya, dan yang terutama anak perempuan saya dan juga cucu saya," ujar Bu Salamah sambil meneteskan air matanya. "Insya Allah pasti kita bantu, Pok. Apa yang bisa saya bantu, pasti akan saya bantu," jawab Wak Eman dengan senyum khasnya.
Abang tahu apa yang harus abang lakukan, balas Bu Salama singkat. Setelah itu Bu Salama kembali terlihat seperti semula. Tatapan matanya kosong dan wajahnya pun kembali menjadi dingin tanpa ekspresi. Bang Mursali, Kak Iva serta Bang Sarif yang mengantar Uwa Eman ke rumah Bu Salama pun segera mengajak Uwa Eman untuk meninggalkan rumah Bu Salama agar bisa membicarakan tentang apa yang sesungguhnya terjadi kepada ibu mereka tersebut. Ibu kalian sedang melakukan pengorbanan untuk menyelamatkan anak cucunya dari perjanjian gaib yang dilakukan oleh orang tuanya, atau yang lebih tepatnya adalah kakek dari kalian, Mur. Ujar Waeman menjelaskan kepada Bang Mursali, Kak Iva dan juga Bang Mudori serta keluarga mereka masing-masing. Salama itu sedang berusaha memutus perjanjian gaib agar ilmu yang diwariskan oleh orang tuanya tidak menurun lagi kepada kalian, terutama kepada Neng Ipa, Ibu Waeman, yang sontak membuat semua orang yang berada di rumah Bang Mursali terkejut. Menurut Waeman, semua itu berawal dari meninggal dunianya ayah dari Ibu Salama yang bernama Pak Bundi. Pak Bundi, yang merupakan seorang juragan tanah di daerah tersebut, memang terkenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Profesi Pak Bundi sendiri sebagai maklar tanah pada tahun 80-an membuatnya harus mencari pelindung gaib, dikarenakan para saingannya juga melakukan hal yang sama. Dan salah satu ilmu hitam yang didapat Pak Bundi adalah Mustika Wisa Kencana, yang wujudnya adalah seekor ular besar yang memiliki kekuatan gaib yang sangat tinggi. Apa yang ditemui Sarif malam itu memang benar. Sosok Raja Ular itu ingin memberitahukan keberadaannya kepada seluruh keluarga Salamah, istri dari almarhum Bang Ramli, sahabat saya, ujar Waeman menjelaskan. Jadi, menurut perjanjian yang dilakukan oleh kakek kalian yang bernama Kong Bundi itu, ilmu yang dimilikinya itu harus diturunkan sebelum si pemilik ilmu itu meninggal. Tapi sepertinya Kong Bundi enggan untuk menurunkan ilmu tersebut, sampai akhirnya Salamahlah yang memutuskan untuk mengambilnya. Hal itu dipilih oleh Salamah agar ilmu itu tidak menurun lagi kepada anak keturunannya kelak, Imbu Waeman menjelaskan. Lalu, apakah ibu kami bisa diselamatkan, Wak? Tanya Bang Mursali kepada Waeman. Insya Allah, teruslah berdoa kepada Allah, memohon pertolongan dan perlindungan darinya, balas Waeman yang membuat anak-anak dari Ibu Salamah tenang. Beberapa hari setelah kedatangan Waeman ke rumah Ibu Salamah, keadaan rumah dari rumah Bang Mursali, Bang Mudori dan juga Kak Iva pun terasa sangat mencekam. Kemunculan sosok Bu Salama di rumah ketiga anaknya secara bersamaan di waktu dan hari yang sama membuat keluarga mereka pun menjadi bingung dibuatnya. Setelah kedatangan Bu Salama secara normal ke rumah Bang Mursali, Bang Mudori dan juga Kak Iva, barulah kedatangan sosok Bu Salama yang menyeramkan hingga membuat keluarga anak-anaknya ketakutan. Suatu ketika, sekitar pukul 8 malam, Kak Iva yang sedang membersihkan wajah di depan kaca rias yang ada di kamarnya tiba-tiba saja dikagetkan dengan kedatangan Bu Salama. Kak Iva yang terkejut dengan kehadiran ibunya yang tiba-tiba itu ada di dalam kamarnya pun langsung berdiri sambil memandang penuh curiga kepada sosok Bu Salama yang terlihat berdiri diam mematung dengan tatapan mata yang kosong. Tidak lama setelah itu, Ibu Salama pun memalingkan tubuhnya hingga membelakangi Kak Iva dan mulai mengatakan sesuatu. Sudah ibu katakan, jangan ganggu ibu. Ibu itu hanya ingin menghabiskan hidup ibu di rumah itu, ujar Ibu Salama dengan suara yang parau. Iva nggak bermaksud mengganggu ketenangan ibu. Iva cuma mau ibu sembuh. Sembuh seperti sedia kala dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga, Bu. Balas Kak Iva pelan sambil terus memandangi sang ibu dari arah belakang. Kak Iva yang baru menyadari jika bayangan sosok ibunya itu tidak ada di dalam cermin pun mulai merasakan ketakutan. Bulu kuduknya pun meremang, keringat mulai membasahi keningnya. Kak Iva
yang meyakini jika sosok yang ada di hadapannya itu bukanlah sosok Ibu Salamah, mulai membacakan surah-surah pendek untuk menenangkan diri serta mengusir rasa takut yang mulai menghinggapinya. Ibumu sudah menjadi milikku, dan setelah itu aku juga akan mengambilmu karena kau adalah orang yang sudah dijanjikan oleh Bundi, ujar Bu Salama dengan suaranya yang tiba-tiba berubah menjadi serak itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya itu, tubuh Kak Iva pun mulai gemetar dan tiba-tiba saja pandangannya menjadi kabur lalu gelap. Ya, Kak Iva pun akhirnya kehilangan kesadarannya. Setelah kejadian itu, Kaifa pun mulai jatuh sakit dan mulai mengalami gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk gaib yang tiba-tiba saja mendatanginya dengan berbagai wujud yang sangat menyeramkan. Wah Eman yang mengetahui hal itu pun segera bertindak dengan mengobati Kaifa, yang ternyata mata batinnya telah terbuka setelah ia melihat sosok Bu Salama di dalam kamarnya dan berkomunikasi secara langsung dengan beliau. Memang Iva yang diincarnya Mur, ujar Waeman kepada Bang Mursali dan juga Bang Sarif. Astagfirullahalazim. Bagaimana bisa, Wak? Kenapa justru istri saya yang malah jadi korban dari makhluk gaib itu? Tanya Bang Sarif yang sangat terkejut mendengar apa yang telah dikatakan oleh Waeman. Jadi, seperti apa yang sudah Wak katakan beberapa waktu lalu, bahwasanya Pak Bundi telah melakukan perjanjian gaib dengan sosok jin yang berwujud Raja Ular penguasa sebuah lembah. Perjanjian itu dilakukan Pak Bundi jauh sebelum beliau mempunyai keluarga, dan bahkan Pak Bundi pun sendiri tidak tahu jika akan ada anak keturunannya yang akan menjadi pewaris dari ilmu kebal tingkat tinggi yang dimilikinya itu, jawab Waeman menjelaskan. Dari zaman dulu, Pak Bundi memang terkenal sakti, tidak mempan disantet, dan ilmu hitam yang banyak dikirimkan oleh para pesaingnya. Bahkan, Pak Bundi ini juga dikenal sebagai jawara yang kebal dengan senjata tajam apapun, termasuk dengan senjata api. Imbu Waiman lagi. Tapi kan almarhum kakek meninggal cuma gara-gara terinjak bambu tajam bekas tusuk sate yang entah kenapa bisa menancap lalu menembus kakinya, Wak. Tanya Bang Mursali yang merasa ragu jika kakeknya itu memiliki ilmu kebal. Nah, justru itulah pantangan sekaligus kelemahan dari ilmu yang dimiliki Pak Bundi. Barangnya mungkin terlihat sepele, tapi sangat mematikan dan tidak ada obat bagi diri Pak Bundi, balas Waeman mencoba menjelaskan. Aduh, jadi bagaimana nasib istri saya, Wak? Saut Bang Sarif yang merasa khawatir dengan keadaan istrinya. Insya Allah tidak akan kenapa-napa, Rif. Nanti mata batinnya insya Allah akan Uwa tutup, dan Uwa juga akan memberikan amalan buat Iva dan semua keluarga almarhum agar bisa membentengi diri dari makhluk-makhluk gaib bawahan dari Raja Ular itu, jawab Waeman yang membuat Bang Sarif dan juga Bang Mursali tenang. Sekarang tolong carikan daun pisang. Buat nanti malam kita rukiah dulu rumah ibu kamu. Setelah makhluk itu berhasil kita usir, barulah kita merukiah Ibu Salamah, imbu Waeman. Walau tidak mudah untuk mencari daun pisang emas, tapi Bang Mursali, Bang Mudori dan juga Bang Sarif dibantu keluarga-keluarga lainnya berusaha keras untuk mendapatkannya. Hingga akhirnya mereka pun bisa mendapatkan daun pisang emas asli di daerah Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Setelah berhasil mendapatkan daun pisang emas yang akan digunakan untuk media rukiah itu, Bang Mudori pun lalu pulang dan menyerahkan kepada Waeman yang baru saja selesai menutup mata batin Kaifa dan juga memasangi pagar gaib untuk melindungi rumahnya dari sosok makhluk-makhluk gaib yang masih akan terus mengganggunya. Hebat juga lu, Neng, bisa ngelihat makhluk gaib, ujar Bang Mudori meledek adik perempuannya itu. Amit-amit dah bang, saya kagak mau lagi dah bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib yang wujudnya serem, balas Kaifa sambil bergidik ngeri membayangkan semua hal yang ia ingat. Emangnya bentuknya serem-serem ya, Nek? Tanya Bang Mudori penasaran.
Wah Eman, Bang Mudori nih, dia mau bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib yang tadi Iva lihat. Seru Kak Iva kepada Waiman. Wih, enak aja lu. Siapa yang pengen ngeliat? Gue kan cuma nanya aja Neng. Saut Bang Mudori yang kaget dengan apa yang disampaikan adiknya itu. Ya kalau penasaran mah mending ngelihat sekalian aja bang. Daripada abang nyuruh saya cerita, jawab Kak Iva dengan wajah kesalnya. Dia ngambek si bontot, celetuk Bang Mudori sambil tertawa. Nanti malam, lu, Mursali sama Sarif harus nemenin Uwak Mur. Biar bagaimanapun juga kalian harus tahu sosok yang selama ini ikut membantu keluarga kalian dari santet dan juga guna-guna yang dikirimkan oleh musuh-musuh kakek kalian. Ujar Waeman yang membuat Bang Mudori tersentak dan menelan ludahnya. Rasain lu bang, ntar malam abang bakalan ngeliat tuh sosok-sosok makhluk gaib. Mudah-mudahan aja abang gak ngompol. Saud Kak Iva yang merasa puas kala melihat kakak keduanya itu terkejut. Sialan lu Neng, seneng lu kalau abang lu jantungan, balas Bang Mudori yang membuat semua orang tertawa. Ketika malam tiba, Wak Eman yang ditemani oleh Bang Mursoli, Bang Mudori dan juga Bang Sarif pun mulai mendatangi rumah yang ditempati oleh Ibu Salama itu. Mereka pun lalu mulai melakukan rukiah dari area halaman rumah Bu Salama yang memang sudah bertahun-tahun tidak disambangi orang tersebut. Aura mencekam pun sudah mulai terasa ketika Bang Mursali, Bang Mudori dan juga Bang Sarif serta Wak Eman berada di teras rumah besar itu. Energi-energi hitam mulai datang menyerang seolah meminta mereka semua untuk pergi dari rumah tersebut. Jangan pada bengong, terus berzikir dalam hati, terus bersolawat agar energi-energi jahat yang ada di sekitaran rumah ini tidak mudah masuk ke dalam tubuh kalian. Ujar Waeman yang mulai menyiramkan air yang sudah dicampur dengan irisan daun pisang mas tadi. Setelah menyiramkan air di depan pintu rumah Ibu Salamah, semua orang yang ada di teras rumah tersebut mendengar suara Ibu Salamah yang sedang berbincang dengan seseorang. Tidak lama setelah itu, Bu Salamah pun lalu mengusir semua orang yang ada di teras rumahnya dengan kata-kata kasar yang terdengar serak dan berat itu. Percuma saja, kalian manusia-manusia bodoh tidak akan bisa mengusirku dari tempat ini. Semua sudah dijanjikan oleh Bundi dan aku di sini untuk menagih janji tersebut. Ujar Bu Salama yang suaranya terdengar serak dan berat itu. Eman pun lalu memberikan isyarat kepada Bang Mursali, Bang Mudori dan juga Bang Sarif untuk terus bersolawat dan berzikir dalam hati karena sosok makhluk yang ada di dalam rumah itu mulai mengetahui maksud dari kedatangan mereka. Eman yang masih ditemani oleh Bang Mursali, Bang Mudori serta Bang Sarif pun mulai mengelilingi rumah gelap yang terasa sangat menakutkan itu. Sambil menyirami air yang sebelumnya sudah didoakan dan juga dicampur dengan irisan daun pisang emas itu, Eman pun terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang digunakan untuk meruqyah sebuah tempat yang dihuni oleh sosok makhluk gaib. Setelah selesai menyirami sekeliling rumah Bu Salamah, Eman pun kembali lagi ke teras rumah sambil terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak lama kemudian, apa yang telah dilakukan Eman dan juga Bang Mursali serta Bang Mudori dan juga Bang Sarif pun mulai dirasakan oleh sosok makhluk gaib yang ada di dalam rumah itu. Bu Salama mulai terdengar menggeram dan juga mulai memukul-mukuli dinding rumahnya serta pintu kamarnya. Suara ular yang mendesis pun kini mulai terdengar oleh Eman dan juga ketiga lainnya. Setelah terdengar suara desisan ular besar, terlihat asap tebal mulai menyelimuti sekeliling mereka. Ketika dirasa tepat, Eman pun lalu meminta kepada Bang Mursali untuk membuka pintu rumah milik ibunya itu. Tapi karena saat itu pintu rumah yang biasanya tidak pernah terkunci itu tidak dapat dibuka, mau tidak mau Bang Mursali pun membuka paksa pintu rumah tersebut dengan cara mendobraknya. Dan ketika pintu rumah itu terbuka, di dalam ruang tamu rumah besar itu sudah berdiri beberapa sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan. Sosok genderuwo yang berbulu lebat dan bermata merah serta memiliki gigi yang tajam terlihat berdiri di barisan paling depan di antara sosok-sosok makhluk gaib lainnya.
Wah Eman yang sudah mengetahui keberadaan dari sosok makhluk-makhluk gaib yang menjadi bawahan dari sosok Raja Ular itu pun langsung menyiramkan air doa yang telah dicampur daun pisang emas tadi. Seketika itu juga sosok Gundurwo yang terlihat menyeramkan itu menggeram kencang, diikuti erangan dari sosok makhluk gaib lainnya yang berdiri di belakang sosok Gundurwo itu. Azan, segera azan Mur, biar cepat pergi sosok bawahan dari Raja Ular yang saat ini bersembunyi di tubuh ibu kalian, ujar Wak Eman yang tentunya membuat Bang Mursali, Bang Mudori dan juga Bang Sarif terkejut. Bang Mursali yang diminta untuk mengumandangkan azan oleh Wak Eman pun segera menjalankan tugasnya, dan ketika sosok makhluk-makhluk gaib bawahan jin yang berwujud ular besar itu meronta kepanasan, tiba-tiba saja melesat cahaya merah dari dalam kamar Ibu Salamah yang dengan cepat keluar dari dalam rumah itu lalu pergi. Ya, cahaya merah itu adalah sosok jin Raja Ular yang telah bersemayam lama di tubuh Ibu Salamah. Benar seperti dugaanku, sosok makhluk gaib itu kini pergi ke rumah Iva dan ingin berpindah dari tubuh ibumu ke tubuh adikmu, ujar Wak Eman menjelaskan. Sekarang kalian masuk ke dalam kamar ibu kalian, basuhkan air ini ke wajah, kepala, tengkuk tangan dan ujung kakinya, imbu Wak Eman yang segera dilakukan oleh Bang Mursali dan juga Bang Mudori. Dan tidak lama setelah itu Ibu Salamah pun tersadar dan merasa terkejut dengan apa yang dilihatnya. Astagfirullahaladzim, kamar ibu kenapa berantakan begini Mur? Iva mana? Kok dia nggak bersih-bersih rumah sih? Ujar Ibu Salama yang merasa heran dengan keadaan kamarnya yang terlihat sangat berantakan itu. Di sisi lain, sosok jin Raja Ular yang sudah lebih dari 10 tahun bersemayam di dalam tubuh Ibu Salama dan menguasai pikirannya pun kembali datang ke rumah Ibu Salama setelah ia merasa gagal untuk menembus pagar gaib yang telah dipasang Wak Eman di rumah Kaifa. Sosok makhluk gaib itu telah tertipu dengan apa yang terjadi saat itu. Wak Eman yang memang telah mengetahui semuanya telah mengamankan Kak Iva di rumah Bang Mudori yang mana juga telah dipasangi pagar gaib dan meminta seluruh anggota keluarga Bang Mudori, Bang Mursali dan juga Kak Iva untuk menggelar pengajian di rumahnya. Karena merasa tidak mendapati target incarannya, sosok jin Raja Ular itu pun kembali mendatangi rumah Ibu Salamah dan berharap bisa kembali lagi ke dalam tubuh Ibu Salamah yang selama ini telah ia kuasainya. Pergilah Wisa, jangan kau ganggu lagi keluarga yang tidak menahu akan perjanjianmu dengan pemilikmu dulu, ujar Wak Eman dalam batinnya. Tidak bisa. Aku akan tetap mengambil salah satu anak keturunan dari Bundi karena dia telah menjanjikanku anak keturunannya untuk menguasai ilmu dari mustika ular yang aku miliki ini, balas sosok jin yang dipanggil Wisa oleh Uaiman itu. Karena tidak dapat diajak bermediasi, Wak Eman pun akhirnya mengusir paksa sosok jin yang dulu telah memberikan kekuatan kepada Pak Bundi. Dan karena sosok makhluk gaib yang bernama Wisa tersebut masih bersikeras untuk tinggal, Wak Eman pun akhirnya menangkap dan membelenggu sosok makhluk gaib yang memiliki kekuatan yang sangat besar tersebut. Pertarungan gaib yang terjadi antara Wak Eman dan juga sosok jin Raja Ular tersebut berlangsung cukup lama karena sosok jin tersebut memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Tapi Wak Eman yang tidak sendirian itu akhirnya dapat melumpuhkan jin Raja Ular tersebut atas bantuan dari Panglima Kumbang yang mendiami lereng Gunung Merapi. Setelah pertarungan gaib antara Wak Eman dengan sosok jin ular tersebut berakhir, barulah Bang Mudori dan juga Bang Mursali membawa Ibu Salamah keluar dari dalam kamarnya. Dan saat itu Ibu Salamah yang sangat rajin membersihkan rumahnya dan dikenal bersih dan resik dalam melawat rumahnya itu terheran-heran kalau melihat keadaan rumahnya yang hampir rubuh akibat dimakan usia. Ibu Salamah yang awalnya tidak percaya dengan apa yang dialaminya itu pun baru tersadar ketika ia melihat sosok sahabatnya dan juga sahabat suaminya tersebut sudah menunggunya di luar rumah bersama dengan Bang Sarif. Setelah sampai di rumah Bang Mudori,
Bu Salama pun langsung meminta alat-alat untuk mandi karena beliau merasa sangat lengket dan tidak nyaman dengan tubuhnya. Setelah membersihkan diri, Bu Salama yang sudah terlihat normal itu pun mulai menceritakan hal terakhir yang masih diingatnya waktu itu kepada Uwa Eman dan juga anak-anaknya. Waktu itu memang ada orang yang badannya kekar masuk ke dalam kamar saya, Kang Eman. Terus sosok itu seperti meniupkan sesuatu ke wajah saya hingga saya lupa apa yang terjadi selanjutnya terhadap diri saya, ujar Ibu Salama menjelaskan. Tapi sebelumnya, Empo tahu kan kalau mustika Raja Ular itu akan ikut dan menyatu di tubuh Empo Salama? Tanya Waeman. Saya tahu itu, Kang. Saya memang sengaja menyimpan mustika itu karena sebelum meninggal, Pak Bundi pernah berpesan jika salah satu cucunya nanti akan mewarisi ilmu yang dimilikinya itu. Tapi saya tidak mau anak-anak saya kenapa-napa. Jadi akhirnya saya simpan mustika itu lalu saya menelannya sebelum sosok pria misterius itu mendatangi saya, jawab Ibu Salama dengan wajah yang sudah terlihat normal. Alhamdulillah, mustika itu kini sudah keluar dari dalam tubuh Mpok Salama. Ini kan mustikanya, tanya Waeman sambil menunjukkan sebuah batu berwarna hijau muda dengan kombinasi warna hijau tua. Subhanallah, bener Kang. Memang itu mustika yang diberikan Bapak ke saya. Seru Ibu Salama sambil bergidik ngeri ketika melihat benda yang telah membuatnya kehilangan kesadaran selama lebih dari 10 tahun tersebut. Setelah malam itu, terputuslah sudah ikatan perjanjian gaib antara Pak Bundi dengan sosok jin ular yang mengaku sebagai raja dari para jin ular tersebut. Dan berkat bantuan dari Wak Eman yang menjadi perantara penyembuhan Ibu Salama dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya keluarga Ibu Salama pun dapat menjalani kehidupan mereka secara normal kembali. Setelah beberapa hari Bu Salama berada di rumah Kak Iva, rumah tua yang dulunya ditempati oleh Bu Salama seorang diri itu tiba-tiba saja rubuh dan kini hanya tersisa bagian dindingnya saja. Wak Eman pun lalu meminta kepada keluarga Ibu Salama untuk membiarkan terlebih dahulu rumah yang atapnya telah roboh itu. Karena di rumah itu sudah bersarang banyak sekali sosok-sosok makhluk gaib. Setelah beberapa tahun berlalu, barulah Wak Eman pun datang kembali dan membersihkan bekas bangunan rumah Bu Salama karena rencananya akan dibangun sebuah ruko atau rumah toko di sana. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Untung Prasetyo. Wah, selalu keren banget dan dapat banget ya, horornya dapat, terutama ini unik juga nih kisah ini nih. Seperti yang kemarin kita ngobrol dengan Bang Rudi, biasanya jika orang sudah dirasuki dalam jangka waktu yang cukup lama, itu biasanya sulit untuk disembuhkan atau kembali lagi menjadi normal untuk sedia kala. Tapi di sini 10 tahun lebih ya, anggaplah 10 tahun Ibu Salamah dimasuki oleh sosok. Tapi di sini sih memang sosoknya tidak berniat jahat ya. Sosoknya ini hanya sebagai wadah. Jadi sosok Bu Salama ini jadikan wadah sebagai pewaris dari ilmu-ilmu yang dimiliki oleh kakeknya. Tapi 10 tahun bahkan itu menjadi di pandangan masyarakat sebagai orang yang udah kurang waras ya. Karena rumahnya juga sudah berantakan. Dan tapi alhamdulillah berhasil dikembalikan normal seperti sedia kala dan atas bantuan dari Wak Eman dan yang pastinya semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keren banget overall, kisahnya keren banget. Dan buat Bang Untung ditunggu-tunggu lagi ya kisah seru-seru yang selanjutnya. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama adalah mungkin sebagai seorang anak ya, karena di sini ada 3 anak. Dari 3 anak yang dimiliki 2 laki-laki dan 1 perempuan, tapi ya sampai berlarut-larut 10 tahunnya agak-agak disesalkan juga ya. Harusnya bisa ya tapi memang kalau bicara qadarullah sudah jalannya sulit juga, tapi ya inilah bentuk pengabdian, bentuk tanggung jawab dari ketiga orang anaknya sampai ya alhamdulillah akhirnya upaya dari ketiga anaknya ini membuahkan hasil sehingga akhirnya Ibu Salama berhasil disembuhkan dan dikembalikan seperti sedia kala.
dan rumahnya pun juga sudah aman ya, jadi aman atas bantuan dari Waiman. Itu aja, semoga bisa menghibur para teman-teman, para pecinta penikmat horor, lebih khususnya kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung, yang mensupport channel kami, dan atas kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat di setiap harinya untuk berkarya. Dan buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau bisa juga di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut terhibur. Dan buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman ya yang mungkin punya kisah horor, kisah misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibagikan ke kami untuk nantinya dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, mau lewat tulisan boleh, mau lewat rekaman suara atau audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permintaan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya tadi ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataupun ada kata-kata saya yang salah, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.